Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Laini, SPD SD CGP Angkatan 8 Kabupaten Tanah Datar. Fasilitator Ulfa Kasmarantina Anggraini dengan pengajar praktik Bu Nuraida. Tugas kali ini yaitunya aksi nyata modul 1.3.A.9 tentang visi dan prakarsa perubahan. Akhirnya, tapi sebelum kegiatan ini kita mulai, kita baca dulu basmalah dan al-fatihah. Yang pertama kita minta dulu sampaikan pada arahan dari kepala sekolah akan menuju presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bihadza wa makunna Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Ibu PT atau penyelenggara praktek dari CNP calon guru penggerak angkatan 8 Bunda Sekolah kita Ibu Rosi Laini. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru serta penyelenggara pendidikan PT SD 19. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di lokal kita ini dalam rangka mengadakan kegiatan dari calon guru penggerak kita Bu Rosi Laini, yaitu nama kegiatannya pendampingan 2 tentang diskusi visi dan misi sekolah. Salawat dan salam marilah kita kirimkan doa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pertama sekali kita mengucapkan berdoa terima kasih kepada Ibu pengajar praktek atau PT dari calon guru penggerak yang telah bersedia mendampingi Ibu Rosi Laini dalam kegiatan pembelajaran calon guru penggerak. Jadi kita sangat bersyukur sekali karena di sekolah kita sudah ada calon guru penggerak dan itu akan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita dan juga meningkatkan kompetensi Ibu Rosi Laini pada khususnya dan pada umumnya untuk meningkatkan kompetensi kita semua yang berada di UPT SD 029. Jadi pada hari ini adalah acara pendampingan kedua yaitu tentang diskusi visi dan misi sekolah. Jadi mungkin nanti Ibu Rosi akan menjelaskan, memimpin bagaimana visi dan misi, dan nanti visi dan misi itu akan dijabarkan menjadi visi. Jadi kita ucapkan selamat untuk melaksanakan kepada Bu Rosi. Mudah-mudahan Bu Rosi dapat menjelaskan kepada kita semua tentang visi sekolah dan juga bagaimana menurunkannya menjadi visi. Untuk itu kegiatan ini kita buka dan mudah-mudahan dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan dan arahannya. Kemudian Bapak Ibu, meskipun bagian dari tugas CGP dalam PPDP-nya dalam pendidikan ini, namun
proses diskusi kita ini Bapak Ibu diharapkan menjadi refleksi kita bersama terhadap isi sekolah tempat kita sekarang. Nah, jadi nanti bertugas, jadi kita akan melihat juga visi sekolah kita ini ya. Jadi berarti kita semua yang ini terlibat dalam melihat visi dari sekolah tempat kita bertugas ini. Jadi memang proaktifan pemikiran dari Bapak Ibu dalam diskusi ini sangat diharapkan sekali, karena memang maksudnya juga untuk sekolah kita juga, karena visi itu kita akan melihat nanti apakah visi sekolah kita ini sudah berpihak kepada murid, kemudian apakah sudah bisa mengacu kepada kultur mereka juga yang nanti akan menghasilkan profil belajar Pancasila. Jadi visi itu kita buat bersama, kita tinjau, nanti akan apakah sudah diberikan kepada murid atau sudah nanti bisa menuju ke profil belajar Pancasila di sekolah. Nah, jadi itu tidak memperlukan waktu. Kami silakan kepada diskusi untuk menjadi diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama sehingga kita dapat berada di ruangan kelas 2 UPT SDN 02 Semawang ini. Selanjutnya, selawat beringan salam tak bosan-bosannya kita aturkan kepada pucuk pimpinan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah UPT SDN 02 Semawang, kemudian Ibu Pengajar Praktik Ibu Nur Aida, dan yang sangat kami hormati teman-teman baik tenaga kependidikan UPT SDN 02 Semawang. Selamat datang Bapak Ibu Guru hebat UPT SDN 02 Semawang. Dengan saya pendampingan kedua dengan Ibu PP Bu Nuraida dengan CGP Angkatan 8 yaitunya Rosi Laini SPDSD Kabupaten Tanah Datar. Semangat Ibu-Ibu? Semangat. Ya, takbir. Allah. Nah, sekarang kita kembalikan konsentrasi kita. Ini ada sebuah puisi, yaitunya Aku Melihat Indonesia karya Soekarno, Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelibet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesia dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesia, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku
aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang berbinar-binar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Bapak Ibu guru hebat, ini adalah puisi dari Insinyur Soekarno. Dari Bapak kita, dari puisi tadi, apakah Bapak Ibu tahu? Pertanyaannya, bagaimana perasaan Bapak Ibu tentang puisi tersebut? Apakah yang tergambar dari puisi tersebut? Kalau Bapak Ibu ingin menjawab, boleh dioper mic-nya. Apa yang tergambarkan? Bagaimana perasaan kita tentang puisi tersebut? Apakah yang tergambar dari puisi tersebut? Baik, terima kasih. Kalau saya pribadi dengar bunyi atau isi puisi tadi, yang tergambar di pikiran saya yaitu indahnya Indonesia. Ya, indahnya Indonesia. Indahnya Indonesia kita, negara kita. Sekian, terima kasih. Indahnya Indonesia, kita beri aplaus kepada Ibu Well. Bu, Ibu yang lain, apakah ada pendapatnya? Bagaimana perasaan atau apa yang tergambar dari puisi tersebut? Bapak Ipan? Ada tadi kata kuncinya ada Batak, ada Olisio dari Maluku, kemudian ada gunung-gunung. Kalau menurut saya, mendengarkan puisi tadi, mungkin perasaan kita yaitu kita memiliki Indonesia dan Indonesia memiliki kita. Indonesia memiliki kita dan memiliki Indonesia. Aplaus kepada Ibu Nova Arizona. Ipan, ada tambahnya? Dengan melihat puisi yang Ibu Rusi bacakan tadi, itu saya melihat bahwa dengan perbedaan yang banyak di Indonesia itu menjadikan kita meningkatkan jiwa nasionalisme kita kepada negara Indonesia. Ya, kita beri aplaus untuk Bapak Ipan. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, kita lanjut ya. Ya, dari jawaban dari guru kita hebat ini, Bapak Guru hebat ini, betul adanya semuanya. Itu tergambar dari puisi dari Bapak Soekarno, yaitu aku melihat Indonesia. Kita dari Sabang sampai Merauke, walaupun adanya dari Maluku, tapi tetap jiwa nasionalisme kita bersatu, kita teguh, bercerai kita runtuh. Kita disatukan, aku Indonesia. Di sini dapat kita juga simpulkan bersama-sama bahwa makna puisi itu adalah yaitunya tentang cinta tanah air, seperti dikatakan Ibu Wel Maiza. Kita cinta tanah air dan semangat untuk mencapai Indonesia yang baik. Dengan menggunakan metafora, Soekarno menggambarkan segala potensi yang terkandung di Indonesia. Selain itu, Soekarno juga menggambarkan harapan untuk membangun Indonesia lebih baik. Ia menyebutkan di sana adanya masyarakat yang bijaksana, tempat penuh kasih sayang dan bangsa yang maju, yang mencerminkan aspirasi Soekarno untuk membangun Indonesia yang bersatu dan berdaulat, serta berorientasi pada masa depan yang lebih cerah. Merdeka! Merdeka! Semangat Ibu! Merdeka! Merdeka! Kita lanjut. Semangat sekali Bapak Ibu. Nah, ini ada kalimat perumpam. Cita-cita murid kita, saya minta tolong kepada Ibu menjawab pertanyaan yang disediakan, kemudian menuliskannya dulu pada stik kertas ini. Tapi jawab dulu pertanyaan satu, ya Bu, boleh Bu? Oke. Kemudian kita mimpikan murid-murid kita. Sudah Bapak Ibu, tadi ada 6
kalimat rumpang yang Bapak Ibu isi tentang cita-cita untuk murid kita, khususnya UPT SDN 02 Semawang. Pertanyaan pertama, pertanyaan rumpang yang pertama, kita memimpikan murid yang titik-titik. Kita memimpikan murid yang titik-titik, cerdas dan berakhlak mulia, kemudian cerdas dan pintar, lanjut berakhlak dan berkarakter, kemudian berkarakter. Di sini kita memimpikan murid yang soleh dan soleha, berakhlak mulia, santun kepada orang tua, baik di rumah maupun di sekolah. Selanjutnya, berkarakter, cerdas, terampil. Kemudian kita memimpikan murid yang berakhlak mulia. Yang terakhir, kita memimpikan murid yang gembira. Nah, dari poin yang pertama ini, kita memimpikan murid-murid yang cerdas dan berakhlak, kemudian yang berkarakter. Semuanya bagus, bapak-bapak, ibu, guru hebat. Kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Kemudian kita lanjutkan yang kedua. Nanti kita simpulkan setelah kita menjawab ke-6 dari kalimat rumpang. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Bahwa murid adalah cerdas dan disiplin. Kita percaya bahwa murid adalah cerdas dan berkarakter. Kemudian kita percaya bahwa murid kita memiliki keistimewaan dan bakat yang tinggi. Kita percaya akan hal itu, Ibu. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah sebagai tulang punggung negara kita, NKRI. Kemudian kita percaya bahwa murid kita ini adalah manusia yang memiliki potensi. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa aset bangsa kita. Jadi murid-murid kita ini maksudnya adalah aset negara kita. Bagus, Ibu. Kemudian dan kita percaya bahwa murid kita ini adalah memiliki karakter yang mulia. Dengan rasa percaya kita tadi, maka di sekolah kita mengutamakan. Nah, dengan ada rasa percaya kita, murid kita, di sekolah ini kita mengutamakan karakter dan kedisiplinan, karakter dengan pribadi yang baik, kemudian anak bisa berkembang, kemudian kita mengutamakan berakhlak dan berperilaku yang baik. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter, kemudian akhlak dan kedisiplinan, membentuk karakter. Berarti di sini kalimatnya apa ya Bapak Ibu? Karakter. Ya. Kita lanjut. Kalimat rumpang yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa disiplin itu adalah pribadi diri bangsa. Saya pribadi berpendapat kita di sini maksudnya kita sebagai guru. Kita sebagai guru itu menciptakan atau memimpikan siswa yang berkarakter, disiplin, dan cerdas. Karena dengan adanya ketiga tersebut, kita yakin bahwa kita pasti bisa mencetak generasi bangsa yang dapat dibanggakan kelaknya. Sekian dari saya, Bu Rosi. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus untuk Bu yang Maiza. Kita lanjut. Ada Ibu yang mau menambahkan? Kami mengharapkan semua ibu guru menyampaikan kesimpulannya, karena setiap kita pasti memiliki perbedaan dalam cita-cita kita untuk impian siswa kita. Sedikit tambahan dari kami, menyambung dari kalimat juga tadi, kita sebagai guru menginginkan atau ingin mewujudkan
melahirkan pribadi bangsa yang berkarakter dan berakhlak mulia dimulai dari sejak dini. Itu saja. Berkarakter dan berakhlak mulia. Baik, masalah tentang cita-cita untuk murid. Tadi enam pertanyaan atau kalimat numpang tadi bisa kita simpulkan bahwa dengan memberikan pendidikan dan pembelajaran yang baik melalui disiplin, kita dapat menciptakan murid yang berakhlak mulia, berkarakter, cerdas, dan berprestasi. Sekian, terima kasih. melalui disiplin kan Bu? Melalui disiplin dapat menciptakan murid yang berakhlak mulia, berkarakter, cerdas, dan berprestasi. Sama itu kesepakatan kita nantinya. Cerdas dan berakhlak mulia, cerdas dan berkarakter. Ya, Bu Rozna, kami persilakan. Pendapat saya itu dengan berlaku baik dan berkarakter mulia yang baik, kita akan menciptakan siswa yang cerdas dan berprestasi. Ya, kemudian dapat menciptakan siswa cerdas berprestasi. Sama kan beda-beda. Baik, terima kasih Bu Rosi atas waktunya. Pendapat saya dari cita-cita kita untuk murid tadi yaitu kita sebagai guru mengharapkan murid-murid yang berakhlak mulia, cerdas, terampil dan berkemauan tinggi. Terampil Dan berkemauan tinggi. dan berkemauan. Terima kasih. Kenapa kemudian? Bu Medi, dari cita-cita untuk murid tadi, saya menjadikan murid yang berkarakter, cerdas, dan gembira. Karakter, cerdas, gembira. Kita ada kan tambahannya? Tahu ya? Terutama guru pada Ya, harapan kita sebagai guru ingin menjadi murid yang berakhlak terpuji, kreatif, dan mandiri. terpuji, kreatif, dan terpuji dan mandiri. Jawaban mahasiswa. Bu Kepala Sekolah sudah memberikan kesimpulan tentang kalimat rumpang, yaitu kita sebagai pendidik atau pembelajaran melalui disiplin dapat menciptakan murid yang berakhlak mulia, cerdas, dan berkarakter. Bapak Ibu guru hebat, tadi kita sudah melaksanakan menjawab kalimat rumpang cita-cita untuk murid, dan kita juga sudah menyimpulkan dari hasil isian kita mengisi kalimat rumpang. Rumusannya sudah kita tulis di depan. Kita lanjut. Nah, sebelum ini kita rumusan kalimat rumpang dan penjelasannya. Tadi dapat kita simpulkan yang pertama, kita sebagai guru ingin menciptakan atau memimpikan murid yang berkarakter, disiplin, cerdas. Di sini saya pandu sedikit ya Bapak Ibu, berkarakter. Kalau berkarakter, orang mencuri saja itu berkarakter juga namanya itu Bu. Orang menendang juga itu berkarakter juga. Tapi karakternya buruk. Nah, gitu. Kita mentertawakan orang lain itu juga karakter namanya. Tapi itu namanya karakter yang buruk. Tapi kita di sini mencari karakter yang baik. Berarti kita bagaimanakah karakter ini, Bu? Berkarakter yang baik. Seandainya kita hanya tulis berkarakter, semua orang berkarakter.
Ya, semua orang berkarakter. Iya, karakter masing-masing. Apakah karakternya buruk, jelek, suka mencuri, suka menolong, itu karakter. Tapi di sekolah ini kita menuntun bukan menuntut anak kita, menuntun anak kita agar memiliki karakter yang baik. Kemudian ada kesimpulannya lagi, kita mewujudkan berkarakter, berakhlak mulia sejak usia dini. Pas kebetulan kita adalah guru SD, Bapak Ibu, berarti kita dapat membentuk karakter yang berkarakter saja. Berarti kita bisa menambahkannya berkarakter baik atau kalau mulia itu akhlak, berakhlak mulia di usia dini. Bagus Bapak Ibu. Kemudian dari Ibu Kepala Sekolah kita, dengan pendidikan dan pembelajaran melalui disiplin dapat menciptakan murid yang berakhlak mulia, cerdas dan berkarakter. Nanti karakternya kita tambah Bu, karena semua orang itu berkarakter. Kemudian dari Ibu Roza, dengan berperilaku baik dan berakhlak mulia, maka kita dapat menciptakan siswa yang cerdas dan berprestasi. Kemudian Bapak Irfan, kita sebagai guru, maka kita dapat mewujudkan atau menciptakan akhlak yang mulia, terampil dan kemauan yang tinggi. Bu Meli, kita sebagai guru menciptakan karakter yang kemudian cerdas dan gembira. Kemudian Ibu Ita terakhir, kita dapat mewujudkan peserta didik yang berakhlak terpuji, kreatif, mandiri. Ya, subhanallah sekali ya Bu, banyak yang kita impikan murid-murid kita. Nah, dari yang Ibu Bapak simpulkan tadi, apakah sudah sesuai dengan visi sekolah kita? Inilah visi sekolah kita. Visi sekolah UPT SDN 02 Semawang mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia, dan berprestasi. Apakah perlu kita tambah atau pas di sini saja atau bagaimana? Tadi dari 10 orang ada 8 orang banyak yang mengatakan berkarakter. Umumnya ya, di sana kan Bapak Ibu berkarakter. Berakhlak mulia semuanya ya tadi. Kita sepakat sama dengan visi kita di sekolah yang kita rasakan waktu dulu. Sama, berakhlak mulia. Dan bertakwa juga sama. Kemudian berprestasi juga ada, keinginan kita yang kita wujudkan tadi, kita memang ada di sini. Apakah ini perlu ditambah atau tetap di sini saja? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Ya. Apakah ini kita tambah? Visi sekolah PTS dan 02 Semawang mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia, dan berprestasi. Sementara dari kalimat penumpang gini, umumnya rata-rata yang Bapak Ibu buat adalah ya karakter. Apakah kita tambah atau tetap di sini saja? Tadi kan ada kebanyakan kawan tadi bilang berkarakter. Iya. Berkarakter masuk ke akhlak mulia. Iya. Satu menciptakan siswa yang berprestasi dan masuk ke prestasi. Ya, berarti di dalam bertakwa dan berakhlak mulia sudah tercantum di dalamnya di dalam berkarakter. Nah, ya, apakah di sini ada penambahan atau kita katakan misalnya mewujudkan peserta dengan karakter? Ya, dengan mewujudkan peserta didik kita tambah dengan kalimat berkarakter, coba Ibu kita tambahkan dengan karakter yang baik kita dapat mewujudkan peserta didik. Baik, menurut saya dengan siswa kita yang berkarakter baik, dari karakter tersebut dengan sendirinya siswa itu pasti memiliki akhlak yang baik, kecerdasan akan menciptakan akhlak yang baik, kecerdasan, dan pastinya siswa kita akan berprestasi. Ya, Itu pasti yang diawali dengan karakter yang baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Bagus, Ibu Belanda. Untuk yang lain, atau kita tambahkan dengan karakter yang baik, kita dapat mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia, dan berprestasi. Atau bagaimana Bapak Ibu? Menurut Ibu Rosa?
juga dengan berkarakter baik, berarti itu sudah bertakwa namanya. Kemudian berakhlak mulia itu adalah karakter yang baik semua terdapat di dalam berakhlak mulia dan berprestasi. Jadi untuk karakter dirasa tidak bisa ditambah karena sudah berakhlak mulia. Jadi kalau tambah ini karakter Lebih luas jangkauannya. ya sangat luas sekali karena tidak terdapat di dalam berakhlak mulia. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan tanggapan Ibu tentang visi sekolah. Apakah ada tambahan dari Bapak Ibu lainnya? Pas? Kita lanjut di sini ya Bu. Masih tentang visi sekolah kita. Kita pas dengan mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia dan berprestasi. Nanti kalimat pemantik dari saya. Tadi ada salah seorang guru atau beberapa orang guru di sini juga menyebutkan di sini adanya profil pelajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam pelajar Pancasila, apakah di dalam yang 3 ini sudah termasukkah poin dari pelajar Pancasila? Berapa Bapak Ibu? Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila ia beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila. Ya, tambahan pelajar. Sementara di sini bertakwa dan berakhlak mulia itu bisa kita gabungkan menjadi satu. Berprestasi. Kita ingin mewujudkan walaupun siswa kita sudah pintar, tetapi kita ingin lebih memaksimalkannya. Ya, seperti pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, apakah dari sana ada tambahannya? Ini kalimat pemantik untuk Bapak Ibu. Apakah bisa mampu kita untuk mewujudkan impian anak-anak kita? Nah, kemudian dari visi sekolah ini kita ambil bertakwa, berakhlak mulia. Tadi ada mendengar dari Ibu sudah termasuk di dalamnya. Apakah dari visi ini dapatkah kita mewujudkan pelajar Pancasila? Ya, terima kasih Bu Rosi. Dalam visi sekolah UPT S012 Malang yaitu mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia dan berprestasi. Kalau menurut saya itu sudah terdapat itu profil pelajar Pancasila. Sekian, terima kasih. Ada Ibu Nova? Kreatif dan mandiri. Berprestasi itu lebih kreatif, bukan? Kerja sama dengan kreatif. Bagaimana Bapak Ibu? Kita tambah poinnya. Ada
ini baru ya kalau bertakwa dan berakhlak mulia itu kan sama dengan satu ya. Berarti dua baru visi kita gitu. Sementara dalam profil pelajaran Pancasila kan cuma terlima, 6. Sementara ini baru 2 gitu. Apa yang perlu kita tambahkan gitu? Seperti yang telah Bapak Ibu kan impikan, di sana bisa kita tambahkan. Terus dibacakan ini lagunya Bu. Di sini tadi banyak Bapak yang dari tadi Bu. Dari yang dibuat cerdas dan pintar, berakhlak dan berkarakter, yang soleh dan solehah, santun, kemudian berkarakter, cerdas dan terampil, berakhlak mulia. Kita tambah bakat, dengan bakat ada, dengan bakat ya atau prestasi ada, aset bangsa, karakter yang mulia, kedisiplinan. Ya, kedisiplinan, kemudian berkarakter, di sini Bu, disiplinan. Lanjut, kita harus pintar belajar dengan dia, perilaku baik sangat penting, mendapatkan pendidikan yang layak, kemudian berakhlak mulia sudah, dengan kecerdasan, kunci kesuksesan, mewujudkan berakhlak mulia sudah, ke arah yang lebih baik, meraih kesuksesan, berprestasi untuk meraih kesuksesan. Saya kita tambah, mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia, dan satu lagi kedisiplinan. Bapak Ibu gimana? Kedisiplinan. Karena disiplin di sini tidak ada tertentu. Apa? Mandiri. Bertakwa, Ya. mandiri, Ya. dan berprestasi. Bagus Bapak Ibu. Bertakwa, Mandiri, dan berprestasi. berprestasi. Kalau berakhlak mulianya boleh kita tetapkan boleh. Bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, dan berprestasi. Berakhlak mulia tetap kita adakan, karena itu sudah besar sekali pengaruh karakter baiknya di dalam. Pendukung, karena di dalam program belajar Pancasila ya Bu. Apa namanya? Mandiri. Coba Ibu Bella Izzah bisa Ibu bacakan atau Ibu Nopuroza. Yang ditambahkan tadi. Baik, menurut pendapat saya pribadi, visi sekolah yaitu mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, dan berprestasi. Untuk mewujudkan apa lagi? Ada tambahannya? Kita katakan misalnya mewujudkan peserta dengan karakter ya. Dengan mewujudkan peserta didik kita tambah dengan kalimat berkarakter, coba Ibu kita tambahkan dengan karakter yang baik kita dapat mewujudkan peserta didik. Baik, menurut saya dengan siswa kita yang berkarakter baik, dari karakter tersebut dengan sendirinya siswa itu pasti memiliki akhlak yang baik, kecerdasan akan menciptakan akhlak yang baik, kecerdasan, dan pastinya siswa kita akan berprestasi. Ya, Itu pasti yang diawali dengan karakter yang baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Bagus Ibu Bella Izzah. Ibu yang lain? Atau kita tambahkan dengan karakter yang baik, kita dapat mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia, dan berprestasi. Atau bagaimana Bapak Ibu? Menurut Ibu Rosa? Kalau menurut saya bukan peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia, dan berprestasi. Tadi kita sudah banyak di antara 6 pertanyaan itu umumnya di sana adalah berkarakter, tapi kurangnya di karakter baik. Jadi kalau berkarakter itu sudah ada di dalam
bertakwa itu bisa juga dengan berkarakter baik, berarti itu sudah bertakwa namanya. Kemudian berakhlak mulia itu adalah karakter yang baik semua terdapat di dalam berakhlak mulia dan berprestasi. Jadi untuk karakter dirasa tidak bisa ditambah karena sudah berakhlak mulia. Jadi kalau tambahannya karakter Lebih luas jangkauannya. ya sangat luas sekali karena sudah terdapat di dalam berakhlak mulia. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan tanggapan Ibu tentang visi sekolah. Apakah ada tambahan dari Bapak Ibu lainnya? Pas? Kita lanjut di sini ya Bu. Masih tentang visi sekolah kita. Kita pas dengan mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia dan berprestasi. Nanti kalimat pemantik dari saya. Tadi ada salah seorang guru atau beberapa orang guru di sini juga menyebutkan di sini adanya profil pelajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam pelajar Pancasila, apakah di dalam yang 3 ini sudah termasukkah poin dari pelajar Pancasila? Berapa baru Bu? Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila ia beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila. Ya, tambahan pelajar. Sementara di sini bertakwa dan berakhlak mulia itu bisa kita gabungkan menjadi satu. Berprestasi. Kita ingin mewujudkan walaupun siswa kita sudah pintar, tetapi kita ingin lebih memaksimalkannya. Ya, seperti pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, apakah dari sana ada tambahannya? Ini kalimat pemantik untuk Bapak Ibu. Apakah bisa mampu kita untuk mewujudkan impian anak-anak kita? Nah, kemudian dari visi sekolah ini kita ambil bertakwa, berakhlak mulia. Tadi ada mendengar dari Ibu sudah termasuk di dalamnya. Apakah dari visi ini dapatkah kita mewujudkan pelajar Pancasila? Ya, terima kasih Bu Rosi. Dalam visi sekolah UPT SDN 02 Semalang yaitu mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia dan berprestasi. Kalau menurut saya itu sudah terdapat itu profil pelajar Pancasila. Sekian, terima kasih. Ada Ibu Nova? Ya, masalahnya kayaknya masih kurang. Kreatif dan mandiri. Berprestasi itu lebih kreatif, bukan? Kerja sama dengan kreatif. Kerja sama Imannya lah, iman. Bagaimana Bapak Ibu? Kita tambah
poinnya karena ini baru ya kalau bertakwa dan berakhlak mulia itu kan sama dengan satu ya. Berarti dua baru visi kita gitu. Sementara dalam profil pelajar Pancasila kan terlima, 6. Sementara ini baru 2 gitu. Apa yang perlu kita tambahkan gitu? Seperti yang telah Bapak Ibu kan impikan, di sana bisa kita tambahkan. Terus dibacakan ini lagunya Bu. Di sini tadi banyak Bapak yang dari kita 5 Bu. Dari yang dibuat cerdas dan pintar, berakhlak dan berkarakter, yang soleh dan solehah, santun, kemudian berkarakter, cerdas dan terampil, berakhlak mulia. Kita tambah bakat, dengan bakat ada, dengan bakat ya atau prestasi ada, aset bangsa, karakter yang mulia, kedisiplinan. Ya, kedisiplinan, kemudian berkarakter, di sini Bu, disiplinan. Lanjut, kita harus pintar belajar dengan giat, perilaku baik sangat penting, mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian berakhlak mulia sudah, dengan kecerdasan, kunci kesuksesan, mewujudkan berakhlak mulia sudah, ke arah yang lebih baik, meraih kesuksesan, berprestasi untuk meraih kesuksesan. Saya kita tambah, mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia, dan satu lagi kedisiplinan. Bapak Ibu gimana? Kedisiplinan. Karena disiplin di sini tidak ada tertentu. Apa? Mandiri. Bertakwa, Ya. mandiri, Ya. dan berprestasi. Bagus Bapak Ibu. Bertakwa, Mandiri, dan berprestasi. berprestasi. Kalau berakhlak mulianya boleh kita katakan boleh. Bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, dan berprestasi. Berakhlak mulia tetap kita adakan karena itu sudah besar sekali pengaruh karakter baiknya di dalam pendukung karena di dalam program belajar Pancasila ya Bu. Apa namanya? Mandiri. Ya, coba Ibu Bella Izzah bisa Ibu bacakan atau Ibu Nopurota. Yang ditambahkan tadi. Baik, menurut pendapat saya pribadi, visi sekolah yaitu mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, dan berprestasi. Untuk mewujudkan apa lagi? Ada tambahannya? Karena ide waktu hanya kenapa? Ya, kemukakan semua Ibu ide Ibu. Bagaimana menurut Ibu? Ini tidak ada benar, salah, tidak ada. Sedikit tambahannya, mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia, disiplin, mandiri, dan berprestasi. Disiplin, mandiri, dan berprestasi. Ulang sekali lagi Ibu, kenapa? Iya, ulang lagi. Mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia, disiplin, mandiri, dan berprestasi untuk mewujudkan profil pendidikan Pancasila. Kan? Belajar Pancasila. Bertakwa, berakhlak mulia, disiplin, dan mandiri untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau Ibu Elma
bertakwa, berakhlak mulia, disiplin dan berprestasi untuk menciptakan profil Belajar siswa. bertakwa, Berakhlak mulia, disiplin, mandiri, dan berprestasi untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Ada lagi Bapak Ibu? Menurut Ibu tadi Pak, kalau anak sudah mandiri, Pak menurut Ibu tadi? Jika anak kita sudah mandiri, Kalau menurut saya tadi kan ada beberapa masukan kreatif. Kalau menurut saya, kalau kita udah menciptakan anak yang mandiri, pasti anak mandiri itu udah kreatif. Dia udah mandiri dan bisa berdiri sendiri, otomatis dia pasti kreatif. Mau misalnya dia mau menciptakan sesuatu proyek, kalau dia sudah mandiri, pasti dia udah kreatif. Udah kebayang dia kata, mau bikin ini, mau bikin A, mau bikin B. Tuh. Jadi kalau udah ada mandiri, kreatif tidak usah dimasukkan. Sekian. Bapak, ada. Jadi kalau kita sudah mandiri, Baik, dari visi yang disebutkan oleh Bapak dan Ibu Guru tadi, itu saya setuju sekali tentang disiplin. Kenapa saya setuju tentang disiplin? Yaitu untuk mencapai semua yang kita inginkan, terutama prestasi, itu butuh disiplin yang sangat tinggi. Contohnya saja prestasi belajar, kita butuh disiplin belajar yang sangat tinggi. Atau prestasi di bidang olahraga, kita butuh disiplin latihan yang begitu tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita tambah disiplin ya Bapak ya. Disiplin. Berarti apa yang dilakukan setiap pagi dengan anak-anak, membuang sampahnya bagaimana? Bisa loh Pak Rati, sampai sih Pak. Apa yang terasa? Kita dapat kata kuncinya berakhlak mulia, penambahannya mandiri, kemudian disiplin. Ya, berarti pagi-pagi udah disiplin anaknya. Sesuai dengan apa yang dikatakan dia. Pastinya kalau tanggung jawab membuang sampah pada tempatnya, guys. Bu Meli, baca saja. Memberikan peserta didik yang berkarakter berprestasi gembira. Bergembira. Berarti Ibu karena kata salah satu itu sangat menyenangkan ya Bu ya. Jadi kita berharap anak-anak kita itu bergembira karena segala sesuatu itu kan dimulai dari sejak dini. Ada lagi Bapak Ibu? Ini kita aktif dalam Menurut saya, visi sekolah PT Indonesia Sekolah mewujudkan peserta didik yang bertakwa, disiplin, mandiri, berdaya saing yang tinggi, dan berprestasi untuk menciptakan profil Pancasila. berdaya saing. Tidak berpikir global. Dah, nanti ada mana? Membuang sampah ke tempatnya. Sudah semuanya ya Bapak Ibu. Jadi dari sini dari misi kita ini ada yang Bapak Ibu inginkan atau Bapak Ibu impikan belum tertulis di atau kita buat di visi sekolah kita. Yaitunya ada berkarakter mandiri. Yang kedua, disiplin. Kemudian berdaya saing. Nah, kalau di sini mewujudkan peserta
didik yang bertakwa berakhlak mulia itu kita sudah bisa masukkan ke dalam berkarakter baik dan berprestasi. Nah, kemudian dari sini ada ibu-ibu bapak ibu hebat. Di sini ada penambahannya: disiplin, mandiri, kemudian berdaya saing dan bergembira. Apa yang kita tambahkan untuk mewujudkan visi dan menciptakan anak-anak kita sekolah impian bagi anak-anak kita, agar dia dapat mewujudkan atau menuntut ilmu dengan senang, dengan semangat di sekolah ini. Ada Bapak Ibu? Bagaimana kita simpulkan saja Bapak Ibu? Nah, visi sekolah UPT SDN 02 Simawan mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, dan disiplin untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Karena seperti yang dikatakan oleh Bu Welmaiza, dalam mandiri sudah berprestasi. Dalam mandiri anak kita sudah bisa kreatif. Di sana termasuk semuanya. Kalau berprestasi hanya berprestasi saja, jangkauannya singkat. Tapi kalau mandiri jangkauannya luas. Berarti dengan visi sekolah UPT SDN 02 Simawang, visi mewujudkan peserta didik yang bertakwa. Mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, dan disiplin. Apakah Bapak Ibu setuju dengan kesepakatan kita pada siang ini? Karena ini sudah mendekati waktu zuhur ya Bu ya, Sumatera Tengah. Dan Ibu Bapak Ibu catat, mewujudkan peserta didik bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, dan disiplin. Apakah Bapak Ibu setuju? Ibu? Mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, dan disiplin. Jadi nanti berprestasi itu bisa kita bagi menjadi dari mandiri dan disiplin. Jadi dengan mandiri dan disiplin nanti mungkin itu lebih agak rinci, sedangkan berprestasi hanya itu satu titik puncak saja. Jadi bolehlah kita tambah dengan mandiri dan disiplin. Bapak Ipan, bagaimana tadi disiplin untuk mewujudkannya tadi? Ya, pendapat saya itu untuk mencapai suatu prestasi itu dibutuhkan kedisiplinan yang tinggi. Contohnya saja kita mau berprestasi di bidang pelajaran atau akademik, itu kita membutuhkan disiplin belajar yang sangat tinggi. Atau contohnya kita ingin berprestasi di bidang olahraga, tentu kita harus disiplin tingkat tinggi dalam latihan untuk mencapai prestasi di bidang olahraga. Sekian, terima kasih. Ya Bapak Ibu, disiplin. Kita sepakat Bapak Ibu semuanya? Ya, kita memiliki visi UPT SDN 02 Semawang mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, dan disiplin. Karena disiplin itu tiang dari segalanya. Kalau pekerjaan kita undur, maka semuanya terledor Bapak Ibu. Kalau terledor berarti otomatis ketakwaan kita akan berkurang. Kemudian mandiri kita jadinya berkurang karena semuanya menumpuk pekerjaan tadi. Saya sepakat ya Bapak Ibu? Maka kita toko palu. Yang di situ yang pertama, menanam keimanan dan ketakwaan melalui pengalaman ajaran agama Islam. Nah, apakah dengan yang Ibu bacakan tadi, apakah bisa untuk mencerminkan perilaku sesuai visi kita?
ya apa langkah-langkah yang akan kita lakukan atau kegiatan yang kita lakukan oleh guru, orang tua, dan kepala sekolah agar visi tersebut tercapai. Contohnya di sini ya Bu. Iya, hanya setelah berjamaah. Kalau di sini kan setelah berjamaah, kita dimulai dari B tanpa bakja, B A D J A. B, kita buat pertanyaan. Ya, kalau kemarin kita sudah sepakat ya Bu tentang apa kemarin Bu setelah berjamaah ya Bu akan kita terapkan setelah berjamaah. Nah, yang pertama, apakah sholat zuhur berjamaah bisa membentuk akhlak mulia? Jadi, kemudian bagaimana cara membudayakan sholat zuhur berjamaah? Kemudian apa tindakan kita? Ini harus ditanyakan tadi Bu. Apa kegiatan, apa tindakan yang akan kita lakukan? Yang pertama, coba baca Ibu Nova. Membantu akhlak memantau akhlak anak yang bagus sholat zuhur berjamaah. Yang kedua, Juga bandingkan dengan anak yang kurang bagus sholat zuhurnya. Yang ketiga, membicarakan dengan seluruh para sekolah wakil guru dan siswa. ya, kita memantau tindakan kita yaitu kita melihat apakah perbedaan anak yang melaksanakan sholat zuhur berjamaah dengan anak yang kurang bagus dalam sholat berjamaahnya. Jadi yang awal yang kita lakukan adalah buat pertanyaan, yaitu pertanyaannya, kemudian ada tindakannya. Yang kedua, A, bakja yang A, ambil pelajaran. Dari ambil pelajaran ini kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang tahapannya yang kedua, yaitu lanjutan untuk membuat satu kekuatan atau untuk memberi peluang kepada anak kita melalui kegiatan. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan agar anak paham tentang hukum sholat zuhur berjamaah? Kemudian yang kedua, apa perilaku bentuk akhlak mulia yang ditumbuhkan dengan sholat zuhur berjamaah? Apa tindakan yang Ibu Ita? Apa Ibu Ita jelas di sana? Berikan arahan sesering mungkin tentang hukum sholat zuhur dan manfaatnya. Yang kedua, ingatkan anak selalu melaksanakan sholat. Yang ketiga, tanggung jawab semua warga sekolah untuk melaksanakan sholat zuhur. Ya, itu contoh tindakannya. Jadi kemarin kita ada planningnya untuk sholat zuhur berjamaah itu sudah termasuk dalam prakarsa perubahan. Anak kita dalam ambil pelajaran, kita arahkan anak kita bagaimana hukum sholat wajib itu, bagaimana sholat 5 waktu, salah satunya adalah zuhur, apa manfaatnya bagi anak-anak kita. Kemudian ingatkan anak kita untuk melakukan sholat, berarti bukan hanya sholat zuhur saja yang dilaksanakan, sholat subuh, asar, maghrib, dan isya. Jika bisa, anak-anak kita tuntun juga dalam sholat duha. Karena duha itu sangat penting juga, karena pahalanya lebih besar dari sholat sunnah lainnya. Kemudian kita berikan tanggung jawab kepada semua warga sekolah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kalau kita ambil pelajaran yang sholat berjamaah itu seperti yang dikatakan Ibu Kepala Sekolah kemarin, siapa yang ikut juga dalam sholat berjamaah ini? Semua warga sekolah. Otomatis yang mengajar yang lebih dahulu duduk berarti guru. Berarti kalau untuk sholat berarti guru juga ikut. Kita lanjut. Baca berarti G. G, gali mimpi. Apa mimpi yang akan kita laksanakan dengan visi-visi kita tadi? Bagaimana menjadikan sholat zuhur berjamaah ini sebagai kewajiban tanpa dipantau guru lagi. Yang kedua, bagaimana perasaan guru apabila tiba-tiba siswanya siswanya yang mengajak zuhur berjamaah. Perasaan guru apabila tiba-tiba siswa, Bu, awas zuhur ya Bu. Perasaan Bapak Ibu, anak yang mengingatkan lagi. Kemudian
cerita yang memotivasi siswa untuk berjamaah. Yang kedua yaitu memberitahu keutamaan sholat berjamaah dan nilainya di hadapan Allah dibanding sholat sendiri. Kemudian yang ketiga, terharu, bangga dan merasa berhasil dalam menuntun siswa ke akhirat. Dan yang keempat, meningkatkan religius, berubah karakter siswa, meningkatkan rasa tanggung jawab kepada perintah Allah, semakin dekat dengan Sang Khalik. Jadi sekarang kata kunci dari tindakan kita adalah karakter. Meningkatkan karakter siswa agar lebih bertanggung jawab kepada perintah Allah, kemudian semakin dekat dengan Sang Khalik. Nah, jadi dengan secara langsung kita sudah mengajak anak-anak kita, Bapak Ibu, menggali mimpinya dengan kegiatan tersebut. Kita lanjut. J lagi ya, Bu. Bagja. J. Nah, pada J kita di sini menjabarkan apa planning, apa rencana kita, desain rencana kita untuk membantu mengidentifikasi langkah-langkah konkret apa yang kita laksanakan ke depannya dan diharapkan dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi kita ini untuk pencapaian mimpi tersebut. Seperti telah yang dikatakan tadi, tujuannya adalah finish. Berarti tujuan kita agar tercapai visi kita tadi. Memang sudah sesuai dengan visi yang kita diskusikan tadi, Bapak Ibu. Coba baca yang pertama, Ibu El. Ya. Nah, boleh dong. Boleh. Untuk mencapai visi sekolah memiliki misi sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran Islam. Apakah sama dengan tadi, Bu? Kita kan tujuan kita kan sholat berjamaah. Memang itu tujuan kita. Iya, sama. Apakah Bapak Ibu semuanya? Yang pertama, menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran Islam. Seperti kita buat pada kata baca tadi yang dibaca oleh Bu Meli, poin tadi. Sama ya Bapak Ibu. Setuju nggak Bapak Ibu semuanya? Setuju. Nomor 2. Yang kedua, menumbuh kembangkan perilaku religius dalam diri peserta didik sehingga dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dalam segala aspek kehidupan. Bagaimana Bapak Ibu? Kita ulangi lagi. Menumbuh kembangkan perilaku religius dalam diri peserta didik sehingga dapat menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dan yang dianutnya dalam segala aspek kehidupan. Sesuai dengan visi. Iya, sesuai. Untuk mewujudkan itu, kita didukung oleh ini. Bagaimana Pak Ipan? Sesuai. Ya. Coba nomor 3 kepada Bapak Ipan, silakan untuk membantu. Yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan keterampilan sosial, emosional, fisik, dan intelektual. Ya. Ini sesuai dengan visi kita yang mana ini, Bu? Berakhlak, mandiri, atau bertakwa, atau disiplin? Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan keterampilan sosial, emosional, fisik, dan intelektual. Mandiri. Apakah sesuai, Bu? Berakhlak, mulia. Apakah setuju Bapak Ibu semuanya? Ya, setuju. Lanjut nomor 4, Bapak Amran, penjaga sekolah kita yang berdedikasi baik. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami nilai-nilai agar karakter dapat berkembang. Ya, memberikan kesempatan nilai-nilai karakter. Ya, disiplin dan berakhlak. Ya. Apakah kita setuju dengan ini Bapak Ibu? Ya, setuju. Lanjut 5, Ibu Ita bantu Bu. Mengembangkan kualitas pendidikan secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Berarti dalam visi kita
ingin mewujudkan kita yang bagaimana ini Bapak Ibu? Mandiri. Iya, mandiri. Kita mewujudkan prestasi sekolah kita dengan mandiri. Yang mandiri. Prestasi tadi dalam visi tidak ada. Ini angka. Tindakan prestasi dengan mandiri dan Mengembangkan kualitas diri secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan ya, kalau di sini kan mengembangkan kualitas diri secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Ya, berarti Kalau nomor 5 ini pasnya ke prestasi. wujudkan peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia, mandiri dan disiplin. Itu kata-kata Jadi kita katakan ya, berarti wujudkan peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia, prestasi serta berprestasi. ya. Berakhlak mulia, mandiri dan disiplin serta berprestasi. Sekolah untuk mencerminkan visi ini. Nah, apa contoh sikapnya yang belum terwujud? Kan ibu-ibu nanti kan berkata, belum Bapak Ibu sebagian. Ya sebagian lagi bagaimana Bapak Ibu? Apa contoh perbuatan anak kita yang belum itu? Atau contoh perbuatan guru, atau contoh perbuatan dari wali murid ke ibu. Anak kita sudah belajar, Bu, sudah dibimbing sekolah, di rumah dia pandai. Bagaimana menurut Ibu ada contoh? Kami mengharapkan masing-masing ibu, bapak ibu pasti pengalaman kita berbeda-beda dari segi tersebut. Mungkin sedikit ya. Dan ini intinya dari istiqamah dia yang misi yang kita buat. Misi-misi itu kan untuk mewujudkan visi. Misi itu adalah sinyal pekerjaan, kata kerjaan kita melakukan. Sementara visi itu adalah sesuatu yang kita capai. Tapi itu yang pertama. Nah, kemudian kita buatlah misi untuk mencapai visi. Kemudian kalau di sini yang diminta itu langkah konkretnya. Langkah konkret misalnya kalau tadi ya mewujudkan dan bertakwa itu tadi kan kita melakukan sholat yang berjamaah. Jadi kalau misalnya untuk mewujudkan mandiri itu apa kira-kira yang akan kita lakukan? Mengajak kemandirian anak kita kan gitu ya. Maka di sini kan nanti tadi kan mengajak mandiri. Apa yang bisa kita lakukan agar anak ini mandiri? Tentu sesuai dengan pandangan ibu sendiri ketika kita melihat anak ini belum mandiri ini kami jadi di sini kita memikirkan bersama sekolah ini ya. Jadi ini bukan sekedar tugas dari Ibu Rosi sebagai CWP bukan, tapi ini orientasinya adalah untuk anak kita, bagaimana kita membuat visi itu yang berpihak kepada murid. Jadi apapun visi yang kita buat, yang itu nantinya kita lakukan itu untuk murid. Nah, begitu. Jadi apa yang kita buat hari ini, Bu, itu bukan sekedar kita bicara hari ini selama 110 menit. Itu hanya memenuhi tugas dari Ibu Rosi, bukan. Mungkin ini perlu sedikit penguatan dari saya. Jadi memang saya mengharapkan sekali ide dari Bapak Ibu semua. Memikirkan keadaan anak kita yang di sekolah ini. Karena ini mungkin akan kita pakai. Apalagi ini tahun ajaran baru ya kita cek ya. Yang kesepakatan ini yang akan nanti bisa kita tindak lanjuti. Jadi tidak terbatas hanya untuk tugas Ibu Rosi pada modul untuk belajarnya bukan. Jadi di sini program ini juga mengajak. Ini sudah termasuk sebuah perubahan. Jadi ketika Ibu melihat bahwa ini kalau dulu kita belum ya kita ini sholat berjamaah tadi kan ada persoalan misalnya kan ya katanya tempatnya belum sarananya belum lengkap. Nah, apakah bisa terwujud bertakwa itu? Atau kita buat apa teknisnya? Mungkin bisa ini di sini ada masjid yang dekat ke sana kita bawa sama-sama. Kan itu juga solusi.
maksudnya antar pemerintah. Kemudian bagi orang tua misalnya, bagaimana dia mewujudkan visi yang kita buat anaknya berprestasi misalnya kan, mungkin dia bisa membantu misalnya kalau di sekolah dia ada membentuk, kita bentuk komite kelas. Kita bentuk komite kelas karena itu contoh saja. Jadi saya mohon ibu bapak buatkanlah pemikiran terbaik bapak ibu untuk sekolah ini hari ini yang berguna buatnya kepada anak. Itu harapan saya. Karena ini udah ending nih Bu, artinya ada tindakan-tindakan kita yang akan kita lakukan, kesepakatan yang akan kita lakukan dari visi ini. Nah, itu mungkin yang sedikit saya katakan dulu sebelum bapak ibu melemparkan ide-idenya tentang pencapaian visi ini. Ya. Ini bagian ending. Makasih Ibu kepada PP yang telah membuatkan bagian dari penguatan dari misi kita. Jadi kami mengharapkan saya tambahan Bu yang petisi di masalah kemandirian tadi bisa kita tambah dengan membina kemandirian melalui kegiatan kebiasaan ekstrakurikuler dan kegiatan dalam misi kita ya Bu. Berarti mandirinya kita tambah membina kemandirian membina kemandirian membina sifat mandiri melalui kegiatan kebiasaan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Membina sifat mandiri atau membina kemandirian. Baca Bapak Ibu, membina sikap mandiri atau membina kemandirian? Sikap mandiri. Membina sikap mandiri melalui kegiatan kebiasaan ekstrakurikuler dan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Jadi biar bapak ibu kita tergambar nanti dari itu visinya sudah baru, jadi agak lupa dia. Mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, mandiri, Bu M-nya Bu. Saya baru mandiri gitu. Sama satu lagi bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, disiplin dan disiplin serta berprestasi. Nah, ini visi kita ini. Mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, disiplin dan berprestasi. ya, mandiri dan disiplin serta berprestasi. Tadi bertakwa dan berakhlak mulia tadi kita sudah wujudkan dalam kita tentukan dalam sholat berjamaah. Itu tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Kemudian dalam mandiri, apakah Bapak Ibu sepakat dengan membina sikap mandiri melalui kegiatan pembiasaan ekskul dalam pengembangan diri? Dalam kegiatan mandiri dan pengembangan diri. Pada Bapak Ibu, Kira-kira kalau menurut sekolah bisa ya? Bisa. Ada ya sekolah bisa. Ada dalam. Maksudnya kebiasaannya kita tuliskan hari ini. Kira-kira ibu sudah terbayang itu? Ini memang sudah kebiasaan. sudah Tidak dilaksanakan gitu. dimasukkan ke visi. Ada di sini. Ada visi-visinya. Ya, belum dimasukkan ya. Tapi kan mengiakan ekskul ya. Ya, pengembangan diri. Ya. Tapi tidak tercantum di sini. Padahal kita sudah laksanakan ya. Nah itulah maksudnya itu Bu. Yang
ini kan ini apakah ini kan atau ini birokrakarya kemarin nanti ya? Iya. Ini hadir semuanya dalam membahas ini. Iya, hadir. Ada. Berarti kalau yang sekarang kita tidak memaksakan harus global Bu, tapi setelah kita melihat isi, kemudian apakah ini bisa kita, kalau yang isi itu kan langkah kemudian yang akan kita lakukan. Jadi kita mengaku kembali kan gitu benar. Nah kan ini tujuannya mengaku kembali, yang kita buat ini kan gitu. Yang buat di sekolah tadi ada kata karakter, wah karakter itu udah masuk dalam wah jadi bisa beban oke. Nah, tadi kan semua bapak ibu tadi meminta berkarakter. Sebenarnya kalau di pos berkarakter itu nggak masalah. Kita sepakat itu tadi bertakwa dan beriman ya nggak apa-apa juga. Karena ini kan kesepakatan kita bersama. Kesepakatan kita. Karena kan kesepakatan kita itu. Karena ini untuk sekolah dan untuk anak. Untuk anak yang akan kita lakukan. Terima kasih Ibu PP yang telah menguatkan dari Ibu ide dari Ibu Kepala Sekolah. Yang sebelumnya kita memang telah melaksanakan pembiasaan ekskul dan pengembangan diri. Tetapi hari berapa itu Bu waktunya? Ekskulnya hari Rabu dan Kamis. Itu kan ada 1 minggu, 1 kali seminggu. 2 kali seminggu. 2 kali seminggu kan sudah jelas waktunya ada. Melaksanakan itu. Jadi kira-kira apa lagi yang bisa lakukan? kita kembangkan dari kata disiplin atau mandiri. Disiplin lagi ya Bu ya. Untuk mewujudkan anak kita disiplin ya. Bagaimana kita? Apa yang kita lakukan agar terwujud anak-anak yang disiplin? Nah, itu yang diminta ibu berkumpul di sini. Kalau mandiri alhamdulillah dari ibu sekolah, kemudian dari disiplin. Kita lihat dalam visi kita tadi ada nggak disiplin di sana bisa. Memang disiplin itu kan kunci kesuksesan ya. Nah, kira-kira gimana kita melanjutkan itu? Apa yang kita lakukan terhadap anak kita ini? Karena kan semuanya untuk anak kita tadi kan. Mungkin idenya apa? Itu yang diminta. Silakan Bu. Jadi apa dulu Bu? Karena ini untuk Ada anak Bapak kita. Ibu silakan Semua. Nah, di sini saya mau menambahkan sedikit tentang visi yaitu disiplin. Itu bisa kita tambahkan visinya yaitu menerapkan kebiasaan disiplin waktu kepada anak agar tercapai tujuan pendidikan. menerapkan disiplin waktu. Kebiasaan disiplin waktu. Kebiasaan disiplin waktu. Agar apa tadi Pak Ipan? Tercapai Disiplin ya, ada disiplin pakaian ya Bu. Berarti menerapkan kebiasaan disiplin agar tercapai tujuan pendidikan. ya, agar tercapainya tujuan pendidikan kita. Ya, kita sudah sampai pada kata kunci disiplin ya Pak Ibu. Berarti yang mandiri, tindakan atau kegiatan yang kita lakukan membina siswa mandiri melalui kegiatan kebiasaan ekskul dan pengembangan diri. Apakah sudah sesuai dengan visi kita Bapak Ibu? Setuju? Ya, setuju Bapak Ibu? Ya. Yang kedua, dengan kata kunci disiplin, kita menerapkan kebiasaan disiplin agar terciptanya tujuan pembelajaran kita. Apakah setuju Bapak Ibu atau perlu ditambahkan? Setuju? Setuju. Kita lanjut terakhir berprestasi serta berprestasi. Apakah tindak lanjut atau kegiatan yang kita lakukan untuk mewujudkan peserta kita berprestasi? Dalam misi kita ini kita lihat tadi. Ya poin berapa Bu? 3 ya. Ini sudah tergantung. Ibu Roga bisa bantu baca yang nomor. Ada ide dari Bapak? Ya, atau ide lagi. Kan di sini terus menerus kan. Ada ide Bu Elmaiza, Bu Gita.
Yang 8. Atau ada lagi? Saya dibacakan yang di bidang kata kunci berprestasi, Pak Ipan, apa kegiatan atau yang dapat kita wujudkan? Itu kegiatan kita untuk di bidang prestasi yaitu membina peserta didik yang unggul dalam prestasi akademis dan non akademis. Ya, kita dapat membina peserta didik yang unggul. Berarti anak kita berprestasi baik itu dalam akademis non akademis. Atau ada lain Bapak Ibu tambahannya di mana di bidang prestasi anak kita? Apakah itu di bidang keagamaan, dikhususkan saja, atau memang di jalurnya kita kembangkan prestasi akademis dan non akademis, atau seperti yang kata Bu Ita tadi bersaing, ya berprestasi di bawah di dunia luar atau di bidang yang lainnya. Ada Ibu? Ada? Langsung. Pas. Apa Bu? Terima kasih Bapak Ibu. Dengan pertemuan kita ini kita dapat menyimpulkan bahwa dengan kolaborasi kita pada hari ini sehingga maka terciptalah visi sekolah kita yang baru dengan ide-ide yang Bapak Ibu kembangkan tadi dan dengan kesepakatan kita. Maka dengan visi sekolah kita yaitunya mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berakhlak mulia, mandiri dan disiplin serta berprestasi. Kegiatan dalam bertakwa